berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Shalom, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali bersama-sama saudara semua dalam program Rest and God. Kita percaya bahwa bersekutu dengan Bapa di surga adalah anugerah yang terbesar yang boleh kita nikmati sebagai orang yang berdosa, karena lewat penebusan Yesus Kristus yang kita imani, ketika hati kita percaya menerima Yesus Kristus, kita semua sudah memperoleh pengampunan itu, beroleh anugerah, diposisikan sebagai orang-orang yang boleh menghampiri Allah yang Maha Kudus itu tanpa takut dihakimi, karena penebusannya sempurna, bukan karena kesempurnaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam dunia ini kita mengalami begitu banyak situasi. Bahkan mungkin sepanjang hari ini setelah kita beraktivitas, ada berbagai masalah yang membuat pikiran kita kacau, yang membuat hati kita tertekan, yang membuat jiwa kita tidak bisa tenang. Tetapi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan itu akan memberi kita kembali ketenangan, menguatkan hati kita untuk melewati semuanya. Selalu ingat apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, karena Dia sungguh-sungguh mengasihi dan peduli kepada kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena kami semua tidak hanya boleh berdoa, tetapi kami sungguh-sungguh boleh menikmati hadirat Tuhan. Bukan karena kami orang sempurna, tetapi karena kesempurnaan karya Kristus di atas kayu salib bagi kami. Kami ingin memberikan persembahan korban syukur kami kepadamu melalui pujian penyembahan kami. Karena kami sangat percaya Engkau memang pribadi yang layak diagungkan, menerima segala kemuliaan dalam hidup kami. Bapa, kami juga bersyukur karena Engkau juga memanggil kami untuk menikmati kelegaan-Mu, untuk menikmati damai sejahtera-Mu. Kami bawa semua beban berat, pergumulan dan masalah kami. Mari Bapa, berikan pertolongan-Mu, berikan kami kelegaan, berikan kami damai sejahtera. Kami sangat percaya ketika kami menikmati saat-saat bersama-Mu, sesuatu yang ajaib terjadi, sesuatu yang indah akan terjadi, akan berubah dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka Tuhan, kami percaya Kau menjaga kami Tuhan. Kau terus memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu
menjaga kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami percaya Kau menjaga kami, melindungi hidup kami. Sebab Kau Yesus segalanya dalam hidup kami. Kau penjaga hidup kami Yesus, Kau kekuatan kami Tuhan, kota benteng kami Yesus. Tuhan layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau mulia Yesus. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Saudara-saudara, salah satu problem sosial di masa kini adalah keadaan di mana orang merasa sendirian, orang merasa kesepian oleh berbagai sebab. Fenomena ini sangat terlihat sekali karena ada begitu banyak orang yang akhirnya bunuh diri, ada orang yang akhirnya larinya kepada dunia hiburan. Orang bilang itu dunia gemerlap, lakukan segala sesuatu hanya ingin untuk memastikan dia tidak sendiri. Dia menghibur dirinya sedemikian rupa. Tetapi apa yang dilakukan jelas itu tidak menjawab permasalahan yang paling hakiki di manusia batiniahnya. Harusnya lebih dari itu. Kita akan sharing firman Tuhan malam hari ini terkait bagaimana orang merasa sendirian dan bagaimana Tuhan akhirnya pulihkan jiwanya, dia tidak lagi merasa sendirian, tidak lagi merasa kesepian. Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin ada yang berbagi, pasti punya pengalaman ya, bahwa kita semua atau setidaknya orang terdekat kita itu pernah punya perasaan itu, merasa sendiri, merasa kesepian. Dan itu rasanya pasti tidak enak ya, nggak nyaman. Ada yang mau cerita nggak? Iya, saya Pak. Ya. Saya punya saudara. Dia waktu itu masih SMA kelas 2. Dan ketika dia sangat akrab sama papanya. Sangat kompak, bahkan bisa dikatakan mereka itu memang soulmate ya. Kalau bahasa zaman sekarang soulmate. Nah, tapi dia nggak tahu ketika itu bapaknya pergi ke kakaknya. Ketika itu kakaknya ada merantau. Nah, tapi waktu dia mau pergi itu dia sempat berantem sama papanya. Karena dia nggak setuju kalau papanya pergi gitu. Kenapa harus pergi gitu. Intinya mereka ada percekcokan lah. Nah, tapi tetap aja papanya itu ngotot pergi gitu. Dan benar aja papanya pas sudah 3 minggu di perantauan kakaknya, papanya meninggal. Di tempat perantauan papanya. Di situ dia merasa sangat terpukul, sangat merasa berdosa karena ketika papanya berangkat dia sudah berantem duluan gitu. Padahal mereka itu sangat akrab. Nah, udah singkat cerita mayatnya dikirim ke kampung dan dia itu melihat papanya itu dia pokoknya kayak mau menerkam, mau ngapain dia bingung gitu karena selama papanya
perantauan itu nggak pernah komunikasi karena dia kesel, papanya juga kesel gitu. Nah, dan sudah dikebumikan, dia anggot-anggotan ya, sekolah juga jadi dia males gitu. Jadi dia merasa berdosa dan merasa kesepian. Satu, dia merasa berdosa karena papanya sebelum meninggal mereka berantem. Nah, tapi merasa kesepian karena nggak ada lagi teman curhatnya gitu. Gitu sih Pak. Dan sampai dia mabuk-mabukan. Gitu sih Pak dia. Pelariannya seperti itu ya. Padahal masih punya ibu, masih punya saudara ya. Itulah hubungan spesial manusia dengan yang lain itu seperti itu. Ada kalanya akhirnya begitu merasa berpisah atau terpaksa harus terpisah, itu akhirnya merasa sendirian. Dan perasaan kesepian memang sering lahir seperti itu. Tidak ingin sendirian, apalagi lagi senang sekali nih, relasinya sangat baik sekali, terpaksa berpisah. Itu akhirnya terguncang jiwanya dan dia merasa sendirian, tidak punya siapa-siapa lagi, dan akhirnya bisa berubah jadi kesepian, padahal masih ada orang yang lain itu di rumah. Tetapi hubungan yang spesial tadi memang menorehkan sebuah trauma yang dalam. Kalau ini tidak segera sembuh, banyak orang yang merasa sendirian dan kemudian kesepian, pelariannya dengan hal-hal yang tidak baik. Salah satunya mabuk-mabukan kan bagian dari melupakan apa yang dia rasakan. Dunia hiburan itu sebagai cara menyenangkan diri sendiri. Begitu, makanya banyak yang akhirnya terlibat dengan pergaulan bebas, free sex, terlibat dengan obat-obat terlarang, dengan minuman keras, karena ingin menghibur diri dan melupakan rasa sedihnya, rasa kehilangan, perasaan kesepiannya itu. Tidak hanya itu, sebenarnya kalau tidak segera dipulihkan ini perasaan kesepian ini, banyak orang akhirnya secara fisik akan mudah capek, mudah lelah, tidak ada gairah hidup, makanya males-malesan gaya hidupnya. Bahkan sebagian akhirnya jadi penuh dengan kecemasan, rentan dengan depresi. Kondisi jiwanya juga akhirnya memang jadi bermasalah. Kalau itu terus-menerus berarti kan memang kesepian itu tidak hanya menakutkan bagi yang mengalaminya, tetapi akan berisiko merusak hidup seseorang. Nah, kalau udah kayak begini Pak, bagaimana pendekatan secara rohani apabila kita dalam keadaan seperti itu, kesepian dan sendiri? Sendiri ya. Sebenarnya kalau kita pelajari Alkitab jelas ya, kapan perasaan kesepian, orang merasa jadi sendiri kesepian, itu biasanya ada keterpisahan dengan yang dikasihi. Kapan itu mulai terjadi? Kalau kita lihat Alkitab, manusia itu mulai terpisah dari Allah sejak dia jatuh dalam dosa. Akhirnya manusia merasa jauh dari Allah, memang benar-benar terpisah dari Allah karena dia berdosa. Yang memisahkan manusia dengan Allah kan dosa-dosanya. Dan ini terus-menerus akibatnya orang punya problem secara jiwani. Salah satunya akhirnya kesepian. Karena kalau sudah terpisah, lalu merasa sendiri, nggak punya yang lain, akhirnya kan merasa kesendirian itu kemudian bertambah lagi, sepi ya, nggak ada siapa-siapa. Itu ada di hati itu. Jadi bukan berarti benar-benar nggak ada orang lain. Dia aja yang merasa sendirian karena sudah terpaksa terpisah dari orang yang dia kasihi. Kalau melihat seperti itu, maka jawaban dari kesepian mestinya yang pertama, mesti hubungan dengan Allah itu pulih. Yang kedua, membangun hubungan yang baru dengan orang yang lain. Harus membuka diri untuk hubungan dengan orang lain. Jangan merasa sendirian terus. Tetapi yang paling menyembuhkan adalah kalau dalam keadaan merasa tidak punya siapa-siapa, kita memiliki hubungan yang baru ini dengan Tuhan kita, dengan Bapa kita di surga, supaya hati kita pulih, bahwa sebenarnya tidak perlu lagi hampa, tidak perlu lagi kosong di hatiku. Memang orang yang aku kasihi tidak bersamaku lagi, tetapi Allah yang mengasihi aku secara sempurna, yang tidak pernah meninggalkanku, itu ada di dalam hatiku. Itu akan menyembuhkan. Kita akan lihat kisah seperti itu ya dari Yakub. Kalau kita melihat perjalanan Yakub dalam pelariannya, Yakub itu akhirnya harus sendirian lari.
meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat 15. Ayat 10 sampai 15. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau dimanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri itu. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 16, ini sangat menarik sekali. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Saudara perhatikan, Yakub dalam pelariannya merasa sendirian. Dia tidur di tempat yang asing, di tempat yang gak ada siapa-siapa. Tetapi dalam keadaan sendiriannya itu, Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia hadir dan Tuhan selalu menyertai dia. Saudara-saudara, pengenalan kita akan pribadi Allah yang selalu hadir dalam hidup kita, yang selalu menyertai kita, itu akan menolong kita melewati saat-saat kita harus terpisah dari orang yang kita kasihi. Saat kita merasa tidak punya siapa-siapa lagi, merasa sendirian, pada saat hati kita sepi. Sepertinya semua orang sibuk dengan urusannya sendiri. Tidak ada satupun orang yang benar-benar hadir dalam hidupku, sungguh-sungguh peduli hidupku. Semuanya menyapa, tetapi sapaan-sapaan yang basa-basi saja. Sepertinya memang benar-benar tidak ada satu orang pun yang peduli. Ketika seperti itu, maka ada bagian dari batin kita merasa kosong. Tidak ada kehadiran seseorang yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Kita bisa jadi hampa dan akhirnya kesepian. Yang paling kita butuhkan bukan menuntut orang untuk lebih peduli dari kita. Bukan menuntut orang lain bisa lebih memahami kita, membuat kita tambah kecewa. Yang paling kita butuhkan dan yang menyembuhkan perasaan sepi itu apa? Kehadiran Allah sebagai Bapa yang mengasihi kita, yang selalu hadir dalam hidup kita dan menyertai kita. Jadi bukan sekedar pengetahuan kita akan Allah, tetapi kita benar-benar punya hubungan pribadi dengan Allah, mengenal siapa Dia dan apa yang Dia kerjakan. Ternyata Dia tidak hanya mengasihi kita, tetapi Dia ingin menyatakan dirinya supaya kita bisa mengenal Dia. Ketika kita mengenal Dia, kita tahu bahwa Dia Allah yang selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kita. Itu akan mengisi bagian yang kosong. Puji Tuhan, karena di dalam Yesus Kristus kita tahu bahwa salah satu sebutan Yesus adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Manusia yang terpisah dari Allah, manusia yang berjuang terus di dalam hidupnya di dunia ini dengan situasi yang begitu sulit. Ternyata Allah dalam kasih karunia yang sempurna datang di dunia ini mencari kita, menjumpai kita, memperkenalkan dirinya dan menegaskan bahwa aku sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu. Aku selalu menyertaimu. Bukankah ini memberi penghiburan? Dan tentu saja bukan sekedar penghiburan,
mengisi bagian yang kosong itu. Kehampaan batin kita akan terisi, kesepian kita akan sirna. Karena kebutuhan terpenting, obat terbaik kesepian itu memang bukan obatan, bukan minuman keras, bukan narkoba, bukan keramaian, bukan tempat-tempat hiburan. Obat yang paling baik bagi kesepian kita adalah kehadiran seseorang yang kita tahu itu mengasihi kita dan kita mengasihi dia. Pribadi yang sempurna seperti itu hanya satu, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, kalau kita lihat tadi kan dapat mimpi ini. Yakub dapat mimpi ada tangga dari bumi ke surga. Dan di situ malaikat turun naik. Tuhan menegaskan, ini aku. Tuhan menyatakan dirinya dan berkata, aku akan memberkatimu. Aku akan menyertaimu. Ini bicara apa? Berarti itu sebuah gambaran bahwa Allah itu menginginkan persekutuan, keintiman dengan kita. Kita sangat bersyukur sekali karena iman kita di dalam Yesus Kristus memang membuat kita akhirnya beroleh anugerah untuk memanggil Bapa itu sebagai Bapa kita. Allah yang Maha Kudus itu dengan sebutan Bapa, ya Aba, ya Bapa, sebuah panggilan yang intim, panggilan yang sangat akrab, yang sangat dekat. Seorang anak yang memanggil bapaknya, sebuah kedekatan yang luar biasa, sebuah hubungan yang sangat mendalam sekali, bukan sekedar status, tetapi sebuah relasi yang intim antara kita sebagai anak-anaknya dan dengan Allah. Ini keindahan yang luar biasa yang bisa menyembuhkan semua perasaan sepi yang kita alami, kehampaan hati yang kita alami. Oleh sebab itu kembali, kalau saudara ingin menyembuhkan semua hal yang membuat saudara akhirnya merasa terpisah, saudara terbuang, saudara akhirnya merasa sendirian, merasa kesepian, kembali, buka hati, kenali Allah yang mengasihimu itu. Dia hadir ke dunia ini, menyatakan kasih-Nya yang sempurna, dan kita kenal itu namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita sudah beroleh anugerah, percaya menerima Yesus, bagian indah dari kekristenan apa? Kita semua boleh menikmati keintiman dengan Bapa. Hubungan yang begitu akrab dan dekat. Harusnya kita tidak merasa sendirian. Kita tidak perlu merasa kesepian, karena Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Saudara-saudara, apakah ada di antara saudara yang merasa sendirian saat ini? Merasa dirimu sepi, hampa, tidak punya siapa-siapa? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita datang kepada Tuhan. Buka hatimu dan biarlah Tuhan menyatakan dirinya dalam hidupmu. Nikmati persekutuan dengan Dia. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Ini merupakan kabar yang luar biasa karena ada begitu banyak orang saat ini merasa dirinya sendirian, merasa terbuang, tidak punya siapa-siapa. Bahkan ada kehampaan mendalam di hatinya. Ada kesepian yang begitu kuat, yang membunuh sukacitanya, yang membunuh damai sejahteranya, menumbuhkan kecemasan, ketakutan dalam hidup ini. Ada begitu banyak orang kesepian yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena tidak tahan betapa menderitanya batin mereka dalam kehambaan dan kesepian itu. Tetapi hari ini Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, seperti yang Engkau sudah lakukan terhadap Yakub yang tidak punya siapa-siapa, yang sendirian. Tetapi ketika Engkau melawat Yakub, Engkau menyatakan dirimu, Engkau memberikan berkat-Mu, Engkau menegaskan bahwa sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan Yakub, maka Yakub mulai ada sukacita, ada semangat. Dia tidak merasa sendirian lagi sejak saat itu. Tuhan,
Kiranya Engkau juga melawat saudara-saudara saat ini yang merasa dirinya tidak punya siapa-siapa lagi, yang mengalami kehampaan, kesepian, penderitaan batin yang begitu berat, bahkan mereka mulai minum alkohol, mereka mulai mengkonsumsi obat-obat terlarang, narkoba. Mereka terlibat dengan dunia malam, dunia hiburan yang membuat mereka semakin terpuruk dengan berbagai macam kecanduan dan keterlibatan hubungan yang tidak sehat dengan banyak orang. Tetapi kami sangat percaya Bapa, ketika Engkau melawat mereka, Engkau menyatakan dirimu dan mereka menyadari itu, maka semua perasaan sepi dan sendirian akan sirna. Tuhan nyatakan kehadiran-Mu Bapa, nyatakan kehadiran-Mu Bapa kepada saudara-saudara kami yang tidak punya siapa-siapa, yang merasa sendirian, yang merasa kesepian Bapa. Tuhan sembuhkan semua luka yang ada di dalamnya. Tuhan bebaskan mereka dari perasaan-perasaan yang negatif tersebut. Tuhan bebaskan mereka. Dan biarlah mulai hari ini hati mereka terisi dengan kehadiran-Mu sebagai Bapa yang mengasihi, sebagai Bapa yang selalu hadir dan menyertai, sebagai Bapa yang bisa memahami keadaan mereka dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati anak-anak-Mu supaya mereka mengalami pemulihan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dalam rumah tangga kadang-kadang ada orang-orang yang merasa kesepian di tengah-tengah keluarganya sendiri. Di gereja ada jemaat yang merasa sendirian, tidak punya siapa-siapa. Padahal ada begitu banyak saudara seiman. Tuhan jangkau mereka, Tuhan lawat mereka. Dan di antara kami, Tuhan beri kami berkat-Mu, supaya kami juga bisa menyatakan kehadiran-Mu kepada saudara-saudara kami yang merasa sendirian dan kesepian ini. Tidak ada lagi orang yang merasa sendirian, karena yang terbaik Tuhan sudah lakukan. Engkau melawat manusia berdosa dan mencari yang terhilang untuk diselamatkan. Biarlah itu dialami banyak orang saat ini Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, karena Bapa kita adalah Bapa yang selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saudara memiliki pergumulan-pergumulan yang sangat berat, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, karena kami percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Berseru dan memanggil namanya,